Pak Bambang Brojonegoro untuk mungkin memberikan catatan atau kemudian semacam resume, apa sih sebetulnya langkah yang menjadi strategi kita ke depan untuk membuat pertumbuhan yang lebih berkualitas, bisa mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Tadi saya ingin menangkap 4 hal yang terkait dengan kualitas dari pertumbuhan, dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan tadi juga disentuh mengenai UMKM. Pertama mungkin saya sentuh dulu mengenai pengangguran. Ya. Yang paling penting dulu adalah kalau kita melihat open unemployment, sudah terjadi penurunan, misalkan kalau dari tingkat penganggurannya tahun 2005 itu masih 11,25%, tahun 2016 data terakhir sekitar 5,6%. Ya, jadi artinya dari satu indikator yang kita pegang secara konsisten terlihat ada penurunan. Nah, khusus mengenai masalah pengangguran, berarti kita bicara mengenai kesempatan kerjanya sendiri. Ya memang pendidikan dan khususnya bagaimana memperbaiki, dulu ada istilah link and match antara dunia pendidikan dan tenaga kerja itu menjadi penting. Dan terakhir ini sekarang yang sedang difokuskan adalah pendidikan vokasional. Ya, karena kita bicara pendidikan menengah, pendidikan tinggi, ini adalah yang paling bisa diserap oleh pasar kerja. Tapi kalau kebanyakan pendidikan adalah pendidikan umum, maka ini yang terus terang akan menyulitkan. Ya, karena yang namanya industri, perusahaan, itu juga nggak mau keluar uang terlalu banyak untuk training atau retraining. Ya, mereka maunya ya seperti motif orang mencari profit, ya kalau bisa tenaga kerja udah siap pakai, ya paling jelek siap latih. Ya. Tapi ini pun siap latih pun nggak gampang kalau melihat pola pendidikan SMK dan politeknik kita yang terus terang dalam sistem pendidikan kita masih dinomor duakan. Yang lulusan SMU dianggap lebih potensial daripada yang lulusan SMK. Padahal sebenarnya kalau lihat dari penyerapan di lapangan kerjanya, yang SMK dan Politeknik sebenarnya lebih cepat dapat pekerjaan dibandingkan yang umum, baik yang universitas maupun yang SMU. Nah jadi artinya memang pendulum untuk kebijakan pendidikan kita harus mengarah ke sana. Pendidikan yang tidak hanya bicara pendidikan, tapi pendidikan yang nyambung kepada lapangan kerjanya. Hal lain yang perlu kita waspadai dalam konteks tenaga kerja adalah formal informal. Ya, kita tentunya tidak pernah bilang bahwa informal itu tidak penting. Informal itu penting, tapi pasti ada kalaunya. Informal itu penting ketika kondisi ekonomi memang dalam kondisi yang agak sulit seperti kejadian waktu 98. Ya, di situ sektor informal so-called menyelamatkan perekonomian nasional. Tetapi yang kita lihat sekarang kalau kita ingin ekonomi kita menjadi ekonomi yang modern terkelola dengan baik, harusnya kan proporsi yang formal naik terus, informal turun. Ya, karena kita inginnya ya sebanyak mungkin pekerja di sektor formal. Tapi kita melihat ada kecenderungan pertumbuhan pekerja formal yang melambat dalam 3 tahun terakhir. Ya, nanti sebabnya macam-macam, tapi utamanya karena sekarang kalau kita bicara PMA ya atau PMDN, kebanyakan kalau ke manufaktur masuknya lebih ke yang capital intensif. Agak sedikit yang mau masuk ke labor intensif. Ya. Penyebabnya Anda tahu semua lah bahwa masalah rigidity di labor market kita itu masalah nomor 1. Ya, belum lagi aturan-aturan tenaga kerja yang dianggap memberatkan. Nah itu adalah di sisi tenaga kerja. Di kemiskinan sekarang. Di kemiskinan terjadi proses kenaikan atau kemiskinan di desa menjadi lebih buruk dibanding sebelumnya. Kenapa? Nah, beberapa yang bisa kami identifikasi, pertama, inflasi di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Masalah beras, ya. Ini bukan lagi masalah produksi aja, masalah harga, ya. Karena agak aneh ketika beras import lebih murah daripada beras kita sendiri, ya. Memang idenya bagus, satu sisi petani menjadi lebih sejahtera karena harga beras tinggi, berarti dia pendapatan besar. Tapi kan kita semua ekonom tahu, petani itu tidak hanya produsen, dia juga konsumen, ya. Sehingga ketika nanti harga komoditas pangan tinggi, tidak hanya beras tapi juga yang lain diupayakan tinggi, dia akhirnya berbalik jadi konsumen
sehingga akhirnya nilai tukarnya menjadi tidak sebaik yang diharapkan, ya. Dan kedua lebih parah adalah inflasi, ya. Belum lagi kesulitan kita untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Kan berarti ujungnya maunya memperbaiki nasib petani, tapi ujungnya jangan-jangan malah bisa mengganggu kemiskinan secara lebih makronya. Ya, jadi di sini menurut saya perlu ada, ya kita tidak bukan bilang bahwa harga harus diturunkan, harus ada keseimbangan yang jelas, ya supaya beras kita memang ya setara lah dengan beras import harganya. Ya. Nah kemudian juga kita berharap pemerintah daerah punya perhatian terhadap masalah kemiskinan. Ya. Tadi kan banyak yang bilang bahwa salah satu kunci mengatasi kemiskinan pengangguran adalah dengan mekanisme anggaran. Tapi selama ini ngomongnya APBN semua dari tadi. Jangan lupa APBD itu juga cukup besar. Dan waktu saya Menteri Keuangan, saya tahu persis banyak sekali dana APBD yang tidak terserap. Saya tidak bicara tidak terserap bulan Februari, Maret, tidak terserap bulan Desember. Yang artinya kan udah akhir tahun dari anggaran tersebut. Tahun 2015 kemarin Desember posisinya 100T. Ya. Sekarang bayangkan kalau 100T itu 50%-nya aja dipakai untuk mengatasi kemiskinan di masing-masing daerah. Saya yakin masalah kemiskinan akan lebih cepat selesai. Dan di sini tampaknya kalau saya perhatikan, kepala daerah itu masih terbatas visinya kepada ya APBD-nya. Tapi dia belum bicara lebih jauh bagaimana program yang bisa dia lakukan dengan APBD tersebut, khususnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sendiri. Tapi katakan kalau pengangguran, ketimpangan ini masih banyak unsur eksternalnya, kemiskinan itu adalah hal paling dasar yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah melalui APBD-nya. Saya sekarang mulai ketimpangan. Dan memang musuh kita sekarang adalah yang tadi sampaikan yaitu ketimpangan. Nah tapi Bapak Ibu saya yakin sudah tahu persis data Gini kita tuh naiknya kapan. Kapan Indonesia tahu-tahu punya Gini ratio yang katanya salah satu yang tertinggi di dunia. Periodenya kalau kita perhatikan 2004 sampai 2012. Itu periode di mana Gini koefisien kita naik cukup drastis, dan yang salah satu yang drastis adalah 2010 ke 2011. Kenapa? Jawabannya simple, commodity boom. Ya. Jadi commodity boom di satu sisi jadi berkah, di sisi lain jadi masalah. Dia menciptakan berkah jangka pendek, masalah jangka panjang. Karena ketika Gini sudah naik ke 0,4, menurunkannya itu yang setengah mati. Menaikkannya gampang, menurunkannya setengah mati. Langkahnya apa Pak? Kenapa? Yang untuk ketimpangan ini lalu langkahnya? Ya, langkahnya begini. Kita ada diskusi dengan World Bank, ya. Memang berhasil, meskipun tadi masih termasuk tertinggi, dia berhasil menurunkan Gini-nya dengan conditional cash transfer. Tapi kemudian waktu itu saya challenge sama World Bank. Oke, berhasil sukses dengan bantuan tunai bersyarat tadi, dan pasti masif jumlahnya. Karena terus terang kita juga punya namanya bantuan tunai bersyarat, namanya PKH. Cuma PKH itu baru menjangkau 6 juta rumah tangga, belum sampai ke 40% penduduk terbawah. Jadi masih agak jauh lah untuk bisa mempercepat pengurangan kesenjangan. Nah, mereka kan World Bank selalu memuji contoh Brasil. Saya tanya, Brasil aman nggak sekarang? Ya, sekarang Brasil tuh negara pertumbuhan ekonominya negatif, defisit budgetnya 10%, ya, dan banyak masalah seperti itu. Ternyata ya kita juga harus hati-hati. Di Brasil mungkin terlalu banyak program populis yang memang kelihatannya bagus, bisa mengurangi kesenjangan, tapi sustainability fiskalnya nggak tercapai. Ya, saya sampai kritik World Bank kan paling hobi ngeritik kalau kita defisitnya agak membesar. Loh, kenapa Brasil yang 10% malah dipuji hanya gara-gara Bolsa Familia. Nah, jadi menurut saya di kita salah satu caranya PKH harus di-upgrade. Cuma susahnya Mas Tommy, PKH itu tadi poinnya siapa ya? Pak Gunawan ya. Harus ada pendampingnya. Dan Kemensos belum siap dengan pendamping beyond 6 juta rumah tangga. Saya kira itu, mohon maaf kalau agak panjangan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira memang berbagai macam tantangan itu memang harus ada respons. Inilah yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana kita merespons. Tetapi seperti tadi disampaikan, langkah yang lebih penting adalah bagaimana mengaplikasikan, kemudian mengawasi, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi kita semua. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, semua pihak harus bahu-membahu bekerja sama memastikan ekonomi Indonesia tetap melaju di jalur yang tepat.
Harapan kita semua, perekonomian Indonesia ke depan semakin maju dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian persembahan spesial kami Sarasian 100 Ekonom. Saya Leonard Samosir. Kita berjumpa kembali di episode Economic Challenges selanjutnya. Sampai jumpa.